Kira-kira bagaimana nih perkembangan harga saham BBRI sampai saat ini ya di tengah IHSG yang sudah menembus all time Ya, high ini. Update kinerja BBRI sampai dengan 9 bulan tahun 2025 ini. pertumbuhan kredit BRI sendiri secara merata itu masih mengalami Perkembangan NPL BRI sendiri gimana nih? Ada potensi rebound nggak nih saham BBRI oke. ini? Jadi ya secara harga untuk saat ini masih bisa dibilang. Halo teman-teman investor, ketemu lagi di sesi The Investor Talk ya. Dan kali ini saya mengundang salah satu analis dari The Investor yaitu Mas Hakiki ya. Dan di The Investor Talk kali ini ya kita akan ngomongin saham ya. Kita akan overview saham yang menurut saya saham ini salah satu saham favorit ya, di mana ini adalah saham bank ya, dan sudah kita mention di beberapa podcast yang lalu. Nah, kita akan lanjutkan story-nya ya, karena sekali lagi kalau kita bicara mengenai jangka panjang, maka yang kita perhatikan adalah story fundamentalnya. Apakah setiap kuartal, setiap kali perusahaan rilis laporan keuangan ada perbaikan atau tidak ya, dan nanti kita akan langsung obrolkan dengan Mas Hakiki ya. Dan saham yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah saham BBRI ya. Jadi buat kalian-kalian nih para holder BBRI harus tonton podcast ini sampai selesai ya. Nah oke, Mas Hakiki, langsung saja nih Mas Hakiki ya. Kira-kira bagaimana nih perkembangan harga saham BBRI sampai saat ini ya di tengah IHSG yang sudah menembus all time high ini? Ya, terima kasih Mas Eros. Jadi kalau kita bicara BBRI ya Mas Eros, ini bisa jadi tahun apesnya ya, karena baru dihukum sama market ya Mas Eros, betul. yang memang harga sahamnya itu cukup tertekan. Dan kalau kita lihat di pertengahan September yang lalu itu sempat menyentuh di harga 3.500-an. Ya, 3.500 ya. Cukup dalam gitu Cukup ya. dalam ya. Nah, menariknya itu di pekan ketiga ya, bulan November, itu sudah mulai ada tanda atau sinyal pembalikan arah. Oke. Yang dimana udah mulai masuk di area harga 4.000-an Mas Eros. Oke. Dan memang kalau kita lihat saham big banks ya, terutama dari BBRI, ini kan biasanya penghuninya itu asing ya, banyak ya Mas Eros. Dan memang sudah mulai muncul tanda gitu ya, kembalinya asing ke saham BBRI. Dan ketika kita melihat valuasinya juga untuk di harga yang memang baru dihukum sama market ya Mas Eros, itu terbilang sangat menarik gitu ya. Ya walaupun di tengah IHSG yang memang akhir-akhir ini itu menunjukkan kenaikan ya Mas Eros sampai di angka 8.400-an. Cuman kalau kita bicara pendorongnya atau pendongkraknya siapa, yang kalau kita lihat secara histori itu kan biasanya ya big banks gitu ya, dan LQ45 saham blue chip. Cuma untuk tahun ini itu justru berbeda Mas Eros, yang memang terdorongnya atau terdongkraknya itu oleh ya saham-saham lebih ke konglomerasi gitu. Nah cuman yang menjadi menarik untuk saham BBRI ini adalah ketika valuasinya itu masih cenderung murah gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, baru dihukum sama market. Nah kita lihat dari beberapa ya 1-2 bulan belakangan ini sudah mulai muncul sinyal atau tanda pembalikan arah atau bisa dibilang rebound. Seperti itu Mas Eros. Ya, karena kalau memang kita lihat di tahun 2024 lalu ya, harga saham BBRI ini kan pernah ya ke 6.400 ya. Betul. 6.400 kemudian berangsur-angsur turun ya sampai akhirnya di tahun 2025 ini nyentuh level 3.500 yang Mas Hakiki tadi bilang ya, artinya turunnya sudah cukup dalam. Nah memang kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang ya, tentu saja selalu kita kaitkan, kita akan cari tahu faktor fundamental apa nih yang membuat harga sahamnya turun, karena biasanya kalau tren turunnya itu cukup panjang, biasanya fundamentalnya juga sedang ada masalah kan gitu kan. Nah selanjutnya tugas kita adalah kita analisa lagi nih, apakah nanti ada potensi untuk perbaikan kinerja atau tidak, karena di situ yang terpenting. Karena kalau misalkan kita meyakini bahwa ke depan nanti kinerja dari suatu emiten ya, misalkan khususnya kita bahas kali ini adalah BBRI, ada potensi kinerjanya mulai pulih lagi, ya pastinya biasanya harga sahamnya juga nanti akan mengikuti kan gitu. Nah sekarang kita
coba lihat nih untuk update nih ya, update kinerja BBRI sampai dengan 9 bulan tahun 2025 ini. Ya, coba Mas Hakiki bisa jelaskan kira-kira bagaimana update-nya. Mungkin dari sisi DPK dulu kali ya. Oke, siap Mas Eros. Jadi kalau kita melihat dari bisnis bank gitu ya, bisa dilihat nyawanya itu ya di DPK atau dana pihak ketiga atau di kreditnya gitu ya Mas Eros. Kita bisa melihat dari itu dulu gitu ya. Nah, kalau kita melihat secara DPK atau dana pihak ketiga itu justru masih mengalami pertumbuhan Mas Eros di 8,2% secara year on year. Atau dalam 9 bulan pertama tahun 2025 itu di 1.400 triliun gitu. Jadi kalau kita lihat secara DPK itu ternyata malah naik gitu kan. Dan kalau kita bicara DPK atau dana pihak ketiga, kalau kita breakdown itu kan ada yang namanya CASA atau dana murah, ada juga dana mahal atau biasanya itu di deposito gitu ya Mas Eros. Nah, menariknya adalah dari dana murahnya itu tumbuhnya sangat kuat. Nah, itu sekitar 14,1% secara year on year. Dan kalau kita breakdown lagi, kalau CASA itu kan komposisinya ada giro dan juga tabungan ya, Mas Eros. Dari gironya sendiri itu tumbuh di 24% dan dari tabungannya itu juga tumbuh di 7% gitu. Jadi dari total CASA-nya itu di 9 bulan September tahun 2025 itu udah menyentuh di 997 triliun. Sehingga dari CASA ya, rasio CASA ini itu naik dari yang sebelumnya 64%, untuk di 9 bulan pertama tahun 2025 itu udah di 67%. Jadi menariknya adalah dari DPK itu di CASA-nya atau dana murahnya itu justru malah mengalami kenaikan. Dan menariknya lagi adalah dari dana mahalnya, dari deposito itu mengalami penurunan Mas Eros sebesar 2,3% secara year on year. Jadi bisa kita bilang untuk DPK ya dari BBRI ini bisa dibilang biaya dana atau cost of fund-nya itu makin efisien karena dari CASA-nya itu tumbuh dan dari deposito atau dana mahalnya itu justru mengalami penurunan. Itu kalau dari DPK-nya Mas Eros. Ya, jadi kalau memang kalau kita bicara mengenai bank ini kan pelurunya DPK tadi ya, Mas Hakiki tadi bilang tumbuh dengan lebih efisien. Nah, selanjutnya kan bagaimana DPK ini supaya bisa menghasilkan return ke dalam BBRI berarti perlu disalurkan ke dalam kredit gitu kan. Nah, kalau kreditnya sendiri gimana nih Mas Hakiki ini? Nah, menariknya kalau kita lihat ya kondisi saat ini yang memang daya beli masyarakat itu masih lesu ya Mas Eros. Dan kita bisa bilang untuk BBRI ini tuh saham yang memang sektor terbesarnya ada di mikro ya, UMKM gitu. Otomatis kalau daya belinya lesu dari sektor UMKM atau mikro itu juga mengalami penurunan gitu ya. Nah, dari total kreditnya itu justru malah tumbuh Mas Eros sebesar 6,3% secara year on year gitu ya. Nah, itu ya kurang lebih di 9 bulan pertama tahun 2025 itu mencapai di 1.400 triliun rupiah. Nah, kalau kita bisa bilang segmen terbesar kan di Bank BRI ada di mikro ya Mas Eros. Cuma kan ada segmen lain juga ada di consumer, SME dan juga corporate juga ada. Nah, memang kalau kita bilang di segmen mikro ini masih tumbuh ternyata di 4,8%. Jadi segmen terbesarnya BRI itu masih tumbuh sebesar 4,8% secara year on year gitu kan. Walaupun memang pertumbuhannya tidak signifikan, namun kalau kita lihat dengan kondisi ekonomi saat ini yang memang daya belinya masih turun, ini bisa dibilang ya masih bertahan dan katalis positif untuk BRI gitu ya Mas Eros. Dan kalau kita lihat mungkin untuk yang segmen lain di corporate ya misalnya walaupun kontribusinya itu hanya di 20% ya dibandingkan kalau segmen mikro itu kan hampir 50% ya di 48-an sekian persen gitu kontribusinya ke pendapatan maksudnya. Nah, di corporate sendiri itu lonjakannya signifikan Mas Eros di sekitar hampir 40% secara year on year yang memang dari segi demand korporasinya itu meningkat gitu ya cukup signifikan. Jadi manajemen BR ini juga tidak tetap bisa bermanuver walaupun memang kondisi ekonomi Indonesia daya belinya masih turun. Jadi dari segi mikro nih masih mengalami penurunan. Jadi bermanuvernya ke corporate gitu kan. Kalau secara resiko juga jauh lebih kecil, makanya terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Jadi untuk pertumbuhan kredit BRI sendiri secara merata itu masih mengalami kenaikan gitu kan. Walaupun tadi daya beli masih
turun, dari segmen mikronya pun masih mengalami kenaikan secara year on year. Gitu, Mas Eros. Berarti memang bisa disimpulkan strategi manajemen saat ini temporary shifting ya. Betul. Jadi yang tadinya fokus di mikro, nah karena mikronya memang sedang nggak bagus nih, ya karena terpengaruh daya beli yang masih lesu dan sebagainya. Nah, temporary shifting ke corporate, yang dimana pertumbuhan corporate-nya bagus ya. Dan memang kita ngelihat ya uang-uang saat ini di corporate masih cukup oke, ya dibandingkan untuk mikro. Tapi kalau penjelasan Mas Hakiki tadi, walaupun daya belinya lemah, mikronya masih tumbuh tuh. Ya berarti sebenarnya juga oke ya, di saat ekonomi sedang nggak bagus, kredit mikro masih tumbuh. Nah apalagi nanti kalau misalkan ekonomi sudah positif ya, sudah bagus ya, harapannya pasti bisa tumbuh yang lebih kencang lagi, kira-kira gitu ya. Nah sekarang kalau kita tadi Mas Hakiki bicara mengenai kredit, pertumbuhan kredit yang masih naik, masih tumbuh. Nah cuman kan memang kalau kita bicara mengenai bisnis bank kan harus hati-hati ya, dimana kredit ini jangan sampai macet, karena kalau macet ya otomatis akan menggerus laba bersih. Nah ini hubungannya dengan NPL nih. Nah kalau perkembangan NPL BRI sendiri gimana nih Mas Hakiki? Oke, ya untuk perkembangan NPL sendiri memang ya gak bisa bohong dengan realita yang ada gitu ya Mas Eros. Kalau kita bicara soal year on year, itu memang NPL BRI itu mengalami peningkatan dari yang sebelumnya di 2,9%, itu meningkat menjadi di 3,1%. Dan kalau kita breakdown ya secara segmennya, memang dari mikro ini kenaikannya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan segmen-segmen yang lain. Kayak misalnya dari consumer, SME, komersial atau corporate, itu kenaikannya dari NPL itu yang jauh lebih besar itu di mikronya, yang dimana untuk saat ini itu NPL-nya di 3,96% untuk mikro sendiri. Dari yang sebelumnya itu hanya di 3,03%. Jadi memang ya ketika melihat ya dari kondisi mikro itu masih kurang baik-baik saja, otomatis ya dari NPL-nya juga akan meningkat begitu ya Mas Eros. Cuman tadi ya bisa dibilang manajemen BRI ini bisa dibilang tidak hanya fokus untuk mikro gitu kan, di tengah yang memang daya belinya masih turun. Dan kalau kita lihat di segmen corporate gitu kan, itu NPL-nya justru turun gitu ya Mas Eros, di angka 1,6%, dari yang sebelumnya itu di 2,52% gitu ya. Ya kenapa turun ya, bisa kita bilang untuk corporate itu kan ya bisnisnya jauh lebih gede dan jauh lebih stabil ya Mas Eros, dibandingkan kita ke segmen yang mikro yang memang resikonya jauh lebih besar. Nah di sana yang mengakibatkan dari NPL-nya juga turun, dan penurunan NPL ini juga bisa membantu ya dari kenaikan secara keseluruhan. Jadi bisa menambal dari segmen mikronya terlebih dahulu. Di tengah memang yang kondisinya masih belum baik-baik aja. Jadi memang kurang lebih ya secara konsolidasi untuk NPL masih meningkat ya di 3,08%. Oke, nah kalau kita bicara mengenai NPL pasti kan ada hubungannya dengan CKPN nih, Mas Hakiki ya, yang biasanya CKPN inilah yang akhirnya biasanya membuat labanya makin tertekan. Betul. Ya kan, jadi kalau bank ketika pertumbuhan kreditnya tumbuh, ya otomatis revenue-nya naik, gitu kan ya. Apalagi ditambah dengan DPK yang makin efisien, biasanya marginnya itu jadi lebih tinggi kan itu. Tapi sebelum akhirnya menjadi net profit, ada tuh yang namanya CKPN nih, ya cadangan kerugian penurunan nilai, ya gara-gara ada NPL tadi. Nah kalau perkembangan CKPN BRI sendiri seperti apa, Mas Hakiki? Ini untuk CKPN ini sebenarnya menarik gitu ya, Mas Eros, karena memang nanti yang akan mempengaruhi laba bersihnya gitu ya. Kalau kita lihat sekilas aja gitu ya, secara year on year, memang untuk CKPN ini masih mengalami kenaikan Mas Eros di 4% gitu kan, di 9 bulan pertama tahun 2025. Tapi kalau coba kita breakdown lebih dalam, kinerja secara kuartalan itu menunjukkan katalis yang positif Mas Eros untuk CKPN-nya. Kalau kita lihat di kuartal kedua kemarin, itu CKPN BBRI itu mengalami penurunan 16%. Nah, terus untuk kuartal ketiga kemarin masih mengalami penurunan di 5% gitu ya. Artinya secara kuartalan itu makin mengalami penurunan dari CKPN-nya. Artinya itu menjadi hal yang positif untuk BBRI gitu ya Mas Eros. Karena ini menjadi sinyal bahwa ya tekanan NPL itu mulai mereda gitu ya Mas Eros. Artinya ada tanda-tanda gitu ya. Nah,
hal ini juga itu bisa mendukung ya Mas Eros memang pertumbuhan dari laba BBRI, karena memang CKPN ini kan yang akan mengurus bottom line-nya atau laba bersih dari BBRI. Jadi memang kalau secara year on year memang masih mengalami peningkatan walau cukup tipis 4% ya. Tapi kalau kita breakdown lebih dalam secara kuartalannya justru kuartal 2 dan kuartal 3 udah mulai mengalami penurunan. Itu Mas Eros untuk CKPN-nya. Oke, ada tanda-tanda turnaround di situ ya. Betul. NPL-nya tekanannya makin kecil dilihat dari CKPN-nya yang makin mengecil juga secara kuartalan. Ya walaupun memang ya harus kita tahu juga secara tahunan memang masih naik, karena memang kalau kita lihat tahun 2024 kayaknya memang lagi tinggi-tingginya itu ya NPL. Nah sekarang sudah mulai mereda. Nah tadi bicara mengenai CKPN kan berujung ke laba bersih ya. Nah sekarang berapa sih update mengenai perkembangan revenue maupun laba bersih BBRI sampai 9 bulan 2025 ini Mas Aki? Oke. Jadi memang kalau untuk pendapatan, terutama untuk laba bersihnya ya Mas Eros, kalau dilihat secara bank only maupun konsolidasi itu memang masih tertekan ya, masih mengalami penurunan. Kalau kita bicara untuk laba bersihnya secara bank only masih minus di 14% secara year on year. Dan kalau untuk konsolidasi masih minus juga laba bersihnya di 11%. Nah memang kalau secara laba bersih year on year itu masih mengalami penurunan gitu ya Mas Eros. Cuma kalau kita lihat lebih detail lagi, kalau di bank only-nya ya Mas Eros itu ada angka yang cukup menarik, yang dimana laba kotornya sendiri dari bank only itu meningkat cukup signifikan Mas Eros di 55% untuk laba kotornya gitu. Jadi kan NII-nya kan ya tadi kita bisa bilang ya DPK-nya dari CASA-nya itu meningkat signifikan gitu ya Mas Eros, dan memang menjadikan laba kotor juga meningkat sangat signifikan di 55% gitu kan. Nah, untuk kinerja secara kuartalan, walaupun memang secara year on year laba bersihnya itu masih mengalami penurunan, ini sejalan dengan CKPN yang secara kuartalnya makin menurun Mas Eros. Jadi secara kuartalan di kuartal ketiga itu BBRI itu menunjukkan laba yang positif di 15%. Jadi memang pengaruh banget tadi adanya CKPN gitu ya Mas Eros, yang memang menggerus laba bersihnya. Nah ini bisa menjadi sinyal atau tanda ini dari kuartal ketiga laba bersih BBRI ini udah mulai menunjukkan positif dan angkanya udah di 15%. Jadi untuk kinerja dari BBRI seperti itu Mas Eros. Jadi tahunannya masih turun, tapi kuartalnya perlahan-lahan ada perbaikan ya. Betul. Nah tadi bicara mengenai laba bersih ya, dan laba bersih tadi ditopang kan salah satunya dari revenue. Revenue ditopang dari pertumbuhan kredit. Nah berarti kalau kita bicara mengenai bisnis bank, hal yang menurut saya jangan sampai tertinggal adalah rasio LDR kan ya, loan to deposit ratio. Ya berapa perbandingan antara simpanan dengan pinjaman. Karena jangan sampai besar nih, kalau misalkan besar lebih dari 100% artinya pinjaman lebih besar dibandingkan dengan DBK, ya berarti bank mau nyalurin kreditnya modalnya dari mana kan gitu kan ya. Nah sekarang kalau posisi BBRI sendiri LDR sampai saat ini di berapa Mas Hakiki? Untuk LDR-nya ya bagus ya, sangat aman itu di 86,52% ya Mas Eros untuk LDR dari Bank BRI sendiri. Artinya secara likuiditas juga masih sangat aman ya, nggak yang sampai 100 atau 100% lebih gitu ya. Artinya masih ada ruang gitu ya dari saham BBRI sendiri gitu ya. Dan dari sini juga kita bisa lihat tadi ya dari DPK yang tumbuh lebih cepat juga tadi ya dibandingkan dengan kreditnya, memang ini bisa memberikan ruang atau ekspansi ya dari BBRI untuk kedepannya. Jadi secara konsolidasi memang di angka 86,52% yang memang masih sangat aman gitu ya secara likuiditas untuk LDR Mas. Nah itu tadi mengenai perkembangan atau update kinerja BBRI sampai saat ini ya Mas Hakiki ya. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai harga sahamnya nih. Ya harga sahamnya udah turun nih 6.400 sampai 3.500 ya, dan kayaknya banyak juga yang nyangkut nih ya. Yang nyangkut di harga 4.500, harga 5.000 itu kayaknya cukup banyak nih Mas Hakiki. Nah kira-kira dengan perkembangan kinerja sampai saat ini, kemudian tadi Mas Hakiki bilang bahwa secara kuartalan itu kinerjanya mulai ada sinyal membaik. Nah kira-kira ada potensi rebound nggak nih saham BBRI ini? Dan kira-kira faktornya apa Mas Hakiki?
Ini menarik Mas Eros. Jadi untuk potensi rebound tentu ada untuk saham BBRI ini. Ya kalau kita lihat tadi ya secara kinerja memang sudah ada sinyal ya Mas Eros. Cuma ini terlihat ada kombonya Mas Eros yang memang ini bisa memperkuat dari BBRI ini bisa rebound gitu ya atau melakukan pembalikan arah. Yang pertama memang kalau secara kinerja tadi CKPN-nya makin menurun secara kuartalnya dan laba bersihnya mengalami kenaikan gitu ya Mas Eros. Dan kalau kita lihat kan beberapa bulan kemarin kan ada injeks dana dari Kemenko ya Mas Eros. Ya. Nah di tanggal 16 Oktober kemarin itu BBRI sudah sukses menyalurkan semua injekan dana dari Kemenko yang sebesar di 55 triliun gitu. Ya. Jadi udah sukses nih untuk menyalurkan kreditnya. Nah menariknya lagi di tanggal 10 November kemarin dari Kemenko itu menambah lagi nih Mas untuk ke BBRI yang memang besarannya di 25 triliun. Jadi wah ini melihat secara penyaluran itu efisien dan juga efektif gitu ya. Jadi ditambah lagi di sana. Dan kalau kita melihat dari survei dari data OJK ya Mas, untuk 9 bulan pertama tahun 2025 itu penyaluran kredit itu sudah tumbuh di 7,7% atau hampir 8% secara year on year atau udah menembus di 8.000 triliun Mas Eros. Artinya permintaan kredit masyarakat ini sedikit demi sedikit udah mulai tumbuh dan juga dunia usaha udah mulai makin sehat kembali gitu Mas Eros. Jadi menjadi tanda-tanda rebound gitu ya dari sektor ekonomi yang dari sebelumnya daya beli masih menurun, ada tanda-tanda nih gitu kan sektor ekonominya mulai membaik kembali. Dan ketika kita bicara valuasi memang masih sangat menarik gitu ya Mas Eros. Di price to book value 1,7 kali. Kapan lagi kita bisa menemui ya saham BBRI bisa di harga yang sebegitu murah dan juga PI-nya di 10 kali ya. Kalau kita lihat di tahun 2022 itu udah hampir di 3 kalian gitu ya untuk PBV-nya. Jadi masih ada upside yang jauh lebih besar karena tadi melihat sempat menyentuh di harga 6 ribuan ya Mas Eros. Dan sekarang itu ya mungkin di 4 ribuan gitu ya kalau memang sudah menyentuh di area sana. Jadi memang ada kombo-kombo ya tadi dari kinerja gitu kan dari sektor ekonominya dan dukungan pemerintahnya ini menjadikan wah ini bisa makin kuat untuk rebound atau pembalikan arahnya gitu Mas Eros. Oke Mas Hakiki. Jadi memang ketika kalau kita bicara mengenai jangka panjang ya ketika kinerjanya nantinya naik yang kita yakin adalah harga sahamnya akan mengikuti kan gitu kan ya. Nah sekarang tadi mengenai harga saham terakhir nih mengenai dividen. Nah, biasanya yang juga tidak kalah menarik ini tentang dividen dari emiten BBRI ini. Betul. Nah kira-kira gimana nih Mas Hakiki? Seberapa menarikkah ini dividen dari BBRI di harga saat ini? Ini ya menarik sekali ya untuk dividen ya. Kita bisa bilang BBRI ini rutin ya kalau bagi dividen gitu ya Mas Eros. Dan memang nilainya cukup besar gitu ya. Nah coba kalau kita hitung gitu ya untuk kita pakai pendekatan ya dividen per saham di tahun buku 2024 gitu kan sebesar di 343 untuk harga saham misalnya di 4.000 gitu ya Mas Eros itu udah ada potensi dividen di 8,58% atau hampir di 9%. Tentu untuk yield yang sebesar itu ya itu cukup menarik ya Mas Eros. Bahkan lebih besar dari depositonya sendiri ya. Betul. Depositonya sendiri itu kalah jauh gitu ya Mas dibandingkan dengan yieldnya aja gitu ya. Jadi memang secara potensi dividen itu bagus sekali ya kita melihat perusahaannya juga memang sudah rutin juga gitu kan untuk membagikan dividen gitu. Jadi memang ini menjadi kombo lagi gitu ya Mas Eros dari tadi adanya kinerja gitu kan terus faktor eksternalnya dan juga potensi dividennya juga cukup menarik gitu. Jadi ya secara harga untuk saat ini masih bisa dibilang ya cukup menarik itu Mas Eros. Ya. Oke Mas Hakiki menarik sekali ya kita bahas BBRI ya. Nah teman-teman sekalian tadi kita sudah ngobrol banyak dengan salah satu analis kami yaitu Mas Hakiki di mana kita bahas mengenai BBRI dan sekali lagi ini bukan berarti rekomendasi beli atau jual ya. Kita hanya mereview saja secara keseluruhan. Nah, tinggal keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, sebelum kita tutup, silahkan juga teman-teman bisa download ebook watchlist kami ya, karena kami sudah merilis ebook yang bisa teman-teman download secara gratis ya. Di dalamnya ada 3 saham yang menurut analisa kami undervalue. Reviewnya bisa teman-teman baca di ebook tersebut ya. Tinggal download melalui link
di dalam deskripsi di bawah ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kita jumpa di sesi The Investor Talk selanjutnya dan dadah.